Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai meterai keempat. Sebelumnya kita telah membahas mengenai 3 kuda sebelumnya, dan saat ini kita akan bahas mengenai meterai yang keempat atau kuda yang keempat. Meterai keempat terdapat di Wahyu pasal 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di meterai keempat ini muncul seekor kuda hijau kuning. Ya, jadi kudanya seperti berwarna seperti mayat. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Jadi Alkitab menuliskan atau memberi nama kepada penunggangnya itu sendiri sebagai Maut. Mengapa? Karena memang mereka diberi kuasa atas 1/4 bumi untuk membunuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena penunggang kuda ini sendiri sampai diberi nama Maut, artinya memang penunggang kuda ini akan membunuh banyak orang. Diperkirakan bahwa pribadi tersebut adalah seorang tokoh agama yang sangat berpengaruh, di mana apa yang disampaikan itu akan diikuti oleh para pengikutnya. Dan para pengikutnya pun akan melaksanakan apapun yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh tokoh agama tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka ini diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Mengapa mereka bisa membunuh sedemikian banyak orang? Karena tokoh agama ini sangat dihormati, sangat berwibawa, sehingga seluruh pengikutnya akan melakukan apapun yang disampaikannya. Bapak Ibu sekalian, di ayat 8 juga dikatakan bahwa orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Artinya ketika orang atau ketika tokoh yang bernama Maut ini membunuh atau melakukan sesuatu, maka hal tersebut akan diikuti oleh kerajaan maut. Kerajaan maut dalam bahasa Yunaninya dipakai kata Hades, yang dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sebagai hell. Bapak Ibu sekalian, kata Hades tersebut dipakai dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin yang tercatat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Kata alam maut ini berasal dari kata Hade atau Hades, yang diterjemahkan juga sebagai hell. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di Matius 10 ayat 28 dikatakan bahwa ada 2 jenis pembunuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya pembunuhan atau membunuh itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah membunuh tubuh. Jadi orang biasa dibunuh sehingga mati, dan pada saat itu jiwa dan tubuhnya akan terpisah. Namun ada yang kedua yang disebut sebagai membunuh jiwa, di mana membunuh jiwa ini artinya adalah memisahkan jiwa atau roh dari kasih karunia, atau dengan bahasa lain dikatakan adalah bagaimana membuat anak-anak Tuhan menjadi murtad.
Kalau kita lihat dari dua jenis pembunuhan tadi, maka pembunuhan yang dijelaskan di ayat tadi bukan pembunuhan terhadap tubuh. Karena jika mereka membunuh dalam pengertian memisahkan jiwa dari tubuh seorang anak Tuhan, maka anak Tuhan tersebut akan ke pangkuan Abraham. Jadi jika anak Tuhan tetap beriman kepada Tuhan, ketika dia dibunuh, maka saat itu dia akan ke pangkuan Abraham. Sama seperti Lazarus, di mana di Lukas 16 ayat 22 dikatakan, maka Lazarus akhirnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sehingga pembunuhan tersebut adalah membunuh jiwa, atau yang dibunuh adalah kerohaniannya. Artinya sang maut memisahkan jiwa anak Tuhan dari kasih karunia, atau bagaimana mereka membuat anak-anak Tuhan tersebut menjadi murtad. Jika anak Tuhan murtad, maka ketika mati mereka akan menderita sengsara di alam maut atau di Hades. Itu sebabnya ayat tersebut menjelaskan ketika maut tersebut membunuh, maka sang maut ini diikuti oleh hell, diikuti oleh alam maut. Di Wahyu 6 ayat 8 tadi juga dikatakan bahwa kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penduduk dunia berdasarkan agama-agamanya, ya, pembagian berdasarkan agama, di sana dijelaskan bahwa orang-orang Kristen ini ada berjumlah 33%. Ya, di mana Kristen ini adalah termasuk Kristen Katolik dan Yahudi berjumlah 33%. Di ayat ini dikatakan bahwa mereka akan membunuh atau berkuasa untuk membunuh dari 1/4 bumi, artinya 25%. Sehingga yang selamat itu sisanya hanya 8%, atau hanya 1/4-nya. Artinya dari 4 anak Tuhan, 3 akan murtad, yang selamat hanya 1. Mengapa mereka bisa memurtadkan anak Tuhan sedemikian banyak? Hal tersebut sebenarnya telah disampaikan sebelumnya oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 9, di mana Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Jadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa di akhir zaman, karena banyak anak Tuhan yang akan disiksa maupun dibunuh, maka banyak dari anak Tuhan tersebut yang akan murtad. Di mana dikatakan bahwa yang akan murtad itu berjumlah 25%, atau 3/4 dari total orang-orang Kristen yang ada di dunia ini. Selain itu juga di Wahyu 6 ayat 8 dikatakan bahwa mereka ini akan membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, yang sama seperti yang dialami oleh Daniel. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman dari 33% anak-anak Tuhan, atau dari 33% orang Kristen, 25%-nya akan mati imannya, yang selamat hanya 8% atau 1/4-nya. Dan ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di 4 tipe orang Kristen, di mana buku ini menjelaskan mengenai perumpamaan tentang penabur. Dikatakan ada yang jatuh di pinggir jalan, itu tipe pertama. Tipe kedua jatuh di tanah yang berbatu. Tipe ketiga jatuh di semak duri. Tipe keempat jatuh di tanah yang baik. Dan dengan jelas dijelaskan bahwa hanya orang Kristen tipe keempatlah yang jatuh di tanah baiklah yang akan selamat. Artinya yang akan selamat hanya 1 dari keempat tipe orang Kristen tersebut. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu memastikan bahwa kita adalah orang Kristen tipe keempat.
karena tipe yang lainnya akan murtad. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya di akhir dari akhir zaman ini kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.